Ustaz, dengan salah saya misalkan kalau terus gimana? Kalau saya Mohon. lagi, nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa bi sairi khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'da. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa tha'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna ila tahsil ilmin wa ballighna ila aqsal ma'ali. Ya alim 'allimna ma la na'lamu wa 'allimna ma najhalu bih wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita cintai, para tuan-tuan guru, para sesepuh, para tokoh agama, para asatid bil khusus,
Al-Mukarram wal Muhtaram akhina fillah Bapak Ustaz Asep Saifuddin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'anul Mushafiyah Kampung Gudang Buut RT 03 RW 03 Desa Sintamulya. Kita doakan seluruh guru-guru kita, para asatidz kita, para sesepuh kita, semoga oleh Allah dianugerahi umur yang panjang yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anu muslim kuringin dihormat, para tokoh masyarakat, para pemuda, bil khusus selamat datang. Al-Fakir ucapkan kepada Bapak Haji Oman beserta rombongan dari Kampung Setu, Sindang Mulia. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir duduk berkumpul bersama kita. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, mohon maaf tidak disebutkan semuanya, namun insya Allah kendati pun demikian, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, tadi di awal pengajian kita telah dibuka oleh guru kita dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 28 di bulan Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 ya, di bulan Mei tahun 2025. Alhamdulillah kita dapat kembali bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Miftahus Sa'adah, di majelis ilmu yang mulia ini. Semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat iktikaf, niat thalabul ilmi, niat memakmurkan masjid dan majelis ilmu, niat mensyiarkan, menghidupkan, mengagungkan, sekaligus niat mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk kebahagiaan kita nanti di alam akhirat. Dan mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita istiqomah hadir
di pengajian rutin ini mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk menunjang ibadah kita kepada Allah dan untuk mensiarkan agama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama dan yang paling utama, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam, sinaran Islam, ihsan, sehingga alhamdulillah dina wengi yang kurang biasa ngalajenkeun pangaosan rutin urang dina wengi ieu simpuring ngisi pangaosan rutin di ieu masjid merupakan pertemuan yang ke-20. Nolak berolong. Dan kedua, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah ya. Sebab sahadeui anu bade ngamakmurkeun, ngamajukeun ieu kampung, ieu masjid kecuali urang dieu khususna. Gitu. Ayo urang sami-sami ngamakmurkeun masjid. Jalmi Islam anu istiqomah ngamakmurkeun masjid-masjid Allah di muka bumi, khususna masjid Miftahus Saadah anu aya di ieu kampung, maka ku Allah bakal diamankeun, bakal diselamatkeun tina ajab Allah. Di mana-mana umpama Allah nurunkeun ajab berupa malapetaka, bencana dan sebagainya, maka eta ajab Allah anu ku Allah diturunkeun ti langit ka penduduk bumi, ku Allah bakal dihindarkeun ti jalma-jalma anu istiqomah ngamakmurkeun masjid. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, inna Allah ta'ala idza anzala 'ahatan minas sama'i 'ala ahli al-ardi surifat 'an ummaril masajid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan azabnya dari langit kepada penduduk bumi, yakni kepada seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, surifat, maka azab Allah itu akan dihindarkan oleh Allah an ummaril masajid, dari orang-orang yang selalu istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah di muka bumi. Jadi selain kita niat thalabul ilmi untuk menggugurkan kewajiban thalabul ilmi, karena thalabul ilmi itu wajib selamanya sepanjang akal kita masih sehat, masih waras, belum pikun, maka sepanjang itu pula kewajiban mencari ilmu agama itu enggak gugur. Sebagaimana kewajiban sholat, kewajiban sholat sampai kapanpun tidak gugur, kecuali apabila manusia itu akalnya sudah tidak sehat, sudah tidak waras, atau jawalul akli, sudah hilang akal, atau sudah mati baru gugur kewajibannya. Maka shollu qabla an tusollu, sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Ta'allamu qabla an tu'allamu, ngajilah kalian sebelum kalian diajikan. Tasaddaqu qabla an tusaddaqu, bersodakohlah kalian sebelum kalian disodakohi, bukan disodakohkan. Mana ya kira tiba-tiba dari sodakoh jual papanya. Sianan. Nah, para jamaah, jadi oleh Allah akan dihindarkan dari azab Allah. Dulu kita masih ingat ya, sekitar tahun 2004
Di Aceh terjadi apa tuh? Terjadi banjir bandang badai tsunami dalam waktu yang relatif singkat, hitungan menit, ribuan rumah hancur berantakan, ribuan nyawa melayang. Luar biasa badai tsunami di Aceh tahun 2004. Tapi ada masjid namanya masjid apa tuh? Baitur Rahman apa Rohim? Hah? Baitur ya. Baitur Rahman apa Baitur Rahim? Pokoknya antara Rahman dan Rohim lah. Lamun Rahman Rohimnya. Dah biasa Rahman dan Rohim sok areneng wae. Biasa Rahman lanjutna Rohim adinya. Tah, upami telepatna namina pasti Baitur Rahman nya. Selamat, tidak tersentuh air banjir bandang, selamat. Entah biasa lamun aya musibah seperti banjir bandang, badai tsunami, atau longsor, atau angin puting beliung, rata-rata jelema lupa teh ka mana? Ka masjid. Sanajan umpama eta jelema saumur hidup dan pernah ka masjid dan pernah sholat, pelebak aya musibah mah lumpat ka masjid moal ka bioskop ieu geus apaleun aya jelema kan saumur hidup dan pernah ka masjid, sakalina ka masjid geus digotong pakai batang kurung, pakai keranda, geus eueuh nyawaan. Tak urang ulah sampai gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jeung lamun urang hirup hayang dibarokahkeun ku Allah, puntennya patokan barokah menurut agama bukan berarti hartanya bertambah, bukan berarti rumahnya bertambah, bukan berarti mobilnya bertambah, bukan berarti istrinya bertambah, bukan berarti uangnya bertambah. Patokan barokah bukan materi. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, bro dipantok, bro dijuru, ngalayah di tengah imah, susuhan menurut. Uang banyak berlipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, bahkan istrinya 4. Tapi nggak ada ketenangan di hatinya, nggak ada ketentraman di batinnya, nggak ada kedamaian jiwanya, gundah gulana, resah gelisah, galau, dahar tengeuna, lauk hayam kerasa pahit. Sakit itu teh lauk hayam. Komo lamun ngada tai potong pameureun. Lain pahit teh mabok. Masya Allah, dordan wae jeung keluargana ribut wae, jauh dina ibadah, itu nggak berkah, nggak berkah. Dengan harta orang bisa masuk surga, juga dengan harta orang bisa masuk neraka, tergantung orang membelanjakan harta itu di mana, di jalan yang diridhoi oleh Allah, apa di jalan yang dimurkai oleh Allah. Nah, ketika kita banyak harta, tapi harta yang banyak tersebut yang Allah titipkan kepada kita malah justru menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari ibadah, menjauhkan kita dari agama, itu ciri harta enggak berkah. Tahu dibilang ya? Itu ciri yang akan harta yang akan menyeret kita ke neraka. Maka kita bersyukur walaupun hidup sederhana, bisa ngariung, bisa ngaji bareng-bareng. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya sampaikan bukan kata saya, sanes cek simpuring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Ija ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burikali bi tulu'i syamsin jalikal yaum." Kata beliau ini kata Rasulullah, apabila
aku hidup di suatu hari, misal di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, deui itu saya puter. Ada buat baik orang teh sebenarnya mah. Ada buat baik sebenarnya. Ada buat giliran. Kemari tetangga orang maut, boleh jadi besok aku bisa giliran orang maut. Malam ini kita mentahirkan tetangga kita, boleh jadi besok aku bisa orang ditahirkan. Enggak ada yang tahu. Dan apa? Mantap manfaatkan umur, manfaatkan kesehatan untuk beribadah kepada supaya orang kayak di akhirat nyesel. Nah, apabila aku, kata Rasulullah, hidup di suatu hari, akan tetapi di hari itu ilmuku tidak bertambah. Ilmu yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah tidak bertambah. Beliau mengatakan pala burikali bitul isabsin dalika yaum. Maka berarti hidupku di hari itu, ketika matahari terbit di hari itu, aku tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu. Itu Rasulullah yang mengatakan. Berarti ciri nak hidup barokah, setiap hari ilmunya bertambah, amal kebaikannya bertambah, ibadahnya bertambah. Tadi datara tahajud, jadi daek tahajud, berkah. Tadi dah koret pelit, nya koret pelit bin bakhil bin kikir bin buntut kasiran bin loba amat bina sih bin mereket kering kap jahe mereket hese lalu jadi keke. Nah ya pokoknya mah pelitna 70 setan dah. Coba bagat hese banget dia. Pokoknya mah anak buah korum umpama tapi mudah-mudahan kurang di masa dah balunhan barager gartol ibadahnya. Amin. Amin atuh nudutan. Sore kene ulah kasare. Masya Allah. Nah, jadi ketika bertambah kebaikan yang kita lakukan, tara tahajud yang tahajud, tara maca Quran dari daek maca Quran, tara daek ngaji, tara di pengajian rutin daek, kita ciri berkah umurna, berkah kesehatan badan. Jadi al barokah az-ziyadatul khair. Barokah itu bertambah kebaikannya, bertambah amal solehnya, bertambah amal ibadahnya, bukan bertambah harta. Ya kalau kita dikasih harta bertambah banyak, alhamdulillah. Tapi ciri harta yang berkah, harta itu dibelanjakan di jalan Allah. Harta itu kita sedekahkan, berbagi kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, terutama nanti di 10 Muharram hari Asyura, lebaran anak yatim, kita kumpulkan anak yatim, kita kasih mereka santunan. Itu ciri harta yang berkah. Jadi harta yang barokah cirinya harta itu dibelanjakan, diinfakkan, disedekahkan, dikeluarkan di jalan Allah. Dan oleh Allah pasti akan diganti dengan gantian yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar, lebih berkah. Allah berjanji dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wallahu khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu keluarkan, yang kamu belanjakan, yang kamu sedekahkan di jalan Allah dari sesuatu, bahwa yukhlifu, maka dia Allah pasti akan menggantinya. 1 dikali 7 dikali 100, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan terus melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tinggalin Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 3 ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasalih habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu
Yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un. Perumpamaan orang yang membelanjakan, menginfakkan, mengeluarkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu sebagaikan satu butir benih menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap satu bulir ada 100 biji. Allah akan terus melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Nah, para jamaah, jadi harta yang berkah, harta kita belanjakan di jalan Allah. Nah, baik para jamaah, sakedik deui jeung jalma anu istiqomah hadir duduk di majelis ilmu, insyaallah yakin ya, mautna bakal husnul khotimah. Sebab cek si Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin, beliau mengatakan mautun nas bi adatihi, biasana jelema mautna kumaha kebiasana kerhir jelema umpama jelema kerhirup biasana main gapleh boleh jadi paeh main gapleh sok we jelema biasa mabok boleh jadi paehna teh mabok lompang ke Soleman ka jalan katabrak jeger lain paeh modal mah mah paeh mah sopan deui bulan dibalikun kiai modal preman maot dibalik hari pokoknya eta teh kene atuh modal jeung eta kene dilanceuk para jamaah tuh tah urang mautna hayang dina kayan husnul khotimah, hayang dina kayan sae, hayang aya dina ridho Allah, maka biasakeun amal kebaikan, biasakeun melakukan amal saleh, biasakeun melakukan ibadah. Jelema sok ngaji wae tukang ngaji, insyaallah mau teh keur ngaji. Amin. Jelema tukang sujud mau teh keur sujud. Tukang salat mau teh keur salat. Orang tinggal milih hayang mautna keur ngising apa keur ngaji. Masyaallah. Para jamaah tah wengi ieu insyaallah sajam ke depannya ya tos 30 menitnya. Can ngaji jadi can baca kitab ieu Pak. Can kakak ngobrol heula ngobrol. Sebab langsung ngaji sok tunduh. Sok tunduk beda ngaji jeung nonton sepak bola. Nonton sepak bola jam 1 ge pelotot we komo di kopian mah jeung rokok. Ngaji mah aduh masyaallah matane kurantengan setan. Nah tah urang insyaallah wengi ieu bade ngalajenkeun pembahasan kitab Fathul Qorib, masih ngabah tentang air. Nah kita ngaji malam ini akan membahas tentang air. Itu adalah merupakan upaya usaha kita dalam rangka menjaga dan memang seluruh orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sholat. Tinggali dina Al-Quran Allah ngandikan hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah kerlak maut alhamdulillah maut tak ucapan Allah tak lagi tiga jam dah ulang ya. Hore simpulnya suka hore ya hati ke hore daripada arurutan sugame sahir sabeneraan nyangkut itunya. Nah, cek Allah hafizu jagalah peliharalah oleh kalian ala sholati sholat kalian wa sholati wusta dan jagalah sholat wusta. Menurut kebanyakan pendapat para ulama mufassirin, para ulama yang ahli di bidang ilmu tafsir Al-Quran, yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar.
Entah loba jelema anu ninggalkeun salat asar. Oh, dalam perjalanan terjebak macet, maju tuh, mundur tuh. Akhirnya ninggalkeun asar. Oh, karyawan pulang kerja terjebak macet. Makanya jam 5 ya, jam 6. Dek turun ke mana? Ya turun maka handap lah. So, akhirnya kita sholat asar kan. Tuh kan, hati-hati. Main sepak bola, mulainya main asar. Ker asar datang ke asar, tapi bola terus. Beres main bola, geus deukeut kana mag. Teu sholat asar di rumah. Mentak Allah ini, wa sholati musta, jaga sholat asar. Wa qumu, dan berdirilah kalian di dalam salat kalian lillahi, semata-mata karena Allah. Qanitin, dalam keadaan khusyuk. Jadi salatnya sing khusyuk. Ya ulah Allahu akbar. Ari lisan ucapkeun takbir Allahu akbar. Ari leungeun diangkat. Ya ari eta bacaan Allahu akbar, tapi hatena aya di pasar, aya tempat gawe. Hatena kan catat ka mana-mana. Masih mending hati di pasar, eta hati mah main di randa kumaha. Bersolat tingkat randa anyar. Pan ari awak aya di masjid tapi hati aya di randa. Kumaha tah kitu salat teh. Eta teh urang, simkuring eta simkuring. Ari bapak-bapak henteu. Itu beda maksudnya. Sarua perhatian. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pengajian rutin kita yang pertama 3 minggu yang lalunya, kita ngaos tanggal 4 Mei nya. Tanggal 25 berarti 3 minggunya. Jadi pangaosana sasasi sakali apa 3 minggu sekali mah ya? Muter 3 minggu sekali. Oh, 3 minggu sekali. Ya berarti sasasi sekali ya. Mohon insyaallah dan palanya umurnya. Aita ngaos kaping 4 Mei, 4 terus 11, 18, 25. Berarti 3 minggu batinya. 3 minggu sekali muter gantian. Oh, mohon. Berarti jadwal abi 3 minggu sekali ya. Mohon siap insyaallah. Nah, kapungkur harita wengi Senin simkuring entos ngadugikeun tentang pengertian toharoh menurut lugah sareng menurut menurut syarah, menurut istilah. Itu kan terus dibahas eta. Nah, kemudian aya 2 istilah, aya istilah toharoh simkuring sempet tang ngadugikeun harita. Aya istilah tuharoh. Ada toharoh, ada tuharoh. Jadi ada to, ada tu. Nah, kalau yang dimaksud toharoh kemarin udah secara bahasa artinya an-najofatu bebersih. Amma tuharatu bidomi. Adapun bermula tuharoh bidomi dengan domah huruf to-nya adalah pasmun libaqiyatil ma'i, adalah nama untuk sisa air. Jadi air bekas toharoh, sisa air bekas toharoh itu disebutnya tuharoh. Nah, kalau bersucinya, berwudunya, mandi janabahnya itu disebut toharoh. Kita melakukan toharoh. Nah, air bekas kita wudu, air bekas kita mandi janabah, sisanya itu namanya tuharoh. Jadi ada toharoh, ada tuharoh. To-nya ada yang pakai fathah, toharoh, dan to-nya ada yang pakai domah. Tuharoh itu beda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dia diceritakan walam makana. Mananya? Itu ada maca kitab langsung teh tulisan laletik penjegara rundul. Bingung macana lagi ya. Mana situ leungit wae. Entar si kuringnya sok ditulis deui. Wala makana mana? Wala makana coba teangan tuh. Letik banget tulis pakai. Bingung ya. Masih wala makana. Taita
Walamma kanal ma'u alatun litoharoti istatroda al musannifu li anwa ilmiyah. Faqala almiyah allati yajuju ayasihu itu at-tathiru biha. Nah, sabu miyahin. Nah, gitu. Baik. Walamma kanal mau alatan litoharoti, dan ketika air terbukti sebagai alat untuk bersuci, memang betul Allah menciptakan air suci untuk bersuci. Orang hirup mau lepas ticai, ya. Bahkan orang kalau dijemit tina cai mani. Orang sholat berhubungan dengan cai, wudu heula. Orang gaduh hadas berhubungan dengan cai, mandi janabah. Bahkan orang mandi dahar kabeh berhubungan dengan cai. Nah, ketika air itu dijadikan sebagai alat untuk toharoh, untuk bersuci, istatroda al musannifu li anwa ilmiyahi. Maka musannif pengarang kitab Fathul Qorib, beliau mengistidrot, membuat badi istidrot, atau bahasa orang nyabit-nyabit lah, nyinggung-nyinggung gitunya, terhadap macam-macam air li anwa ilmiah, karena pirang-pirang warna cai. Kemudian diterangkan almiyahu bermula air alati yang yajuju boleh, maksudnya ya sihu yang soh, opo at-tathiru bertoharoh atau bersuci biha dengan air tersebut. Sab'u miyahin, itu ada 7 macam air. Maksudnya kata musannif pengarang kitab Fathul Qorib, bahwa air yang boleh, yang soh digunakan oleh kita untuk bertoharoh, untuk bersuci, seperti untuk berwudu menghilangkan hadas kecil, atau untuk mandi janabah menghilangkan hadas besar, dan ataupun untuk menghilangkan najis, itu ada 7 macam air. Sab'u miyahin, utawi itu piro-piro banyu. Itu Jawa ya. Oh ya, Jawa, bahasa Jawa. Banyu Jawa. Banyu ini atis. Cair atis. Yang pertama, ma'us samai ay an-najilu biha wa huwal matar. 7 macam air tersebut yang boleh digunakan untuk bertoharoh. Yang pertama, al-ma'us sama, cair langit, air langit. Air maksudnya adalah an-nazilu, air yang turun minha dari langit. Nah, air yang turun dari langit wahwal ma'ul mator, itu dinamakan air huj, ma'ul mator. Awas kali salah, ayam motor, ayam motor beda. Ayam makul motor berarti air hujan. Kalau makul motor berarti cai motor. Ada motor, ada motor, beda. Entah si perimanya, dia mah kitabnya tulisan lalentik. Entah sok ditulis di si perimah supaya gampang gitu maksudnya. Yang kedua, wa ma'ul bahri al-milhu. Yang kedua adalah air laut. Air maksudnya al-milhu, air yang rasanya asin. Nah, air laut walaupun rasanya asin itu tohir, goy makruh, itu suci dan dapat mensucikan, dan digunakannya untuk bertoharoh tidak makruh. Itu air laut. Itu boleh kita berwudu dengan air laut. Misal kita sedang berlayar mengarungi lautan samudra. Simpurin pernah tuh kamana ka Lampung, dakwah di Lampung 4 dinten di Waikanan Tanjung Karang, dakwah naik kapal feri. Kemudian sholat di kapal
Ngan untungnya eta kapal aya kamar mandi ya, kalau berarti kudu di laut pun ya. Ngan sieun kalau joglok. Salatna jamak qosor. Tangke orang bahas tentang jamak qosor eta penting sebab eta kapake orang berliaran dari musafir. Yang ketiga wa ma'un nahri al-khulu. Yang ketiga air yang boleh dipakai untuk bertoharo, untuk bersuci, berwudu, mandi janabah dan sebagainya adalah air tawar. Air tawar atau air sungai. Maksudnya air sungai itu adalah al-hulu, air yang rasanya tawar. Yang keempat wa ma'ul bi'i, air sumur. Yang kelima wa ma'ul aini, air mata air. Dan ya sumber mata air anu ngaburial eta. Burial keluar. Gitu, ngaburial. Air mata air. Kemudian wa ma'ul salji, air salju, air es. Itu boleh dipakai wudu. Asal lain es teh kan. Asal wali gulaan. Jadi es manis. Enggak boleh. Kalau diulang jadi amis, berarti jadi cai mutagoyir. Cai yang berubah sifat-sifat airnya, rasanya, warnanya, baunya dengan sebab kemasukan barang suci yaitu gul. Demona orang wudu pakai teh manis atau pakai Fanta, pakai Sprite, kayak Coca-Cola geblek. Diulung sirup. Itu air mutagoyir itu. Kemudian air mutagoyir itu hukumnya tohir, goyir, mutahhir. Suci tapi tidak dapat mensucikan. Kemudian yang ketujuh wa ma'ul barodi, air embun, air buah. Nah, air buah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan bahwa 7 macam air tersebut, masih ingat pertama air masih ingat air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai dulu, sungai, keempat sumur, kelima mata air, keenam es dulu, air es ya, ngantong gulaan. Yang ketujuh air embun. Nah ini yang 7 macam air ini disebutnya ma'ul mutlak, air Nah, ma'ul mutlak, air mutlak itu hukumnya tohir, mutahhir, ghairu makruh. Hukumnya suci dan dapat digunakan untuk bersuci, seperti untuk berwudu, mandi janabah, dan tidak makruh. Dipakainya tidak makruh. Sebab ada juga yang dipakainya makruh, nanti dibahas. Untuk ayeuna. Ya, sakeun ke deui. Ulah biarkeun ayeuna tuh. Biarkeun aja lah tinggal di kiai kabeh. Be mau ngaji dieu. Diirit itu saeutik. Nah, kesimpulannya kullu ma nazala minas samai, setiap air yang turun dari langit, au nabi'a minal ardi, atau ngaburial ti jero taneuh ya, itu ala ayi sifatin, ala ayi sifatin, menetapi sifat yang bagaimanapun ayi sifatin, kumaha wae sifatna eta cai, kanat ayana eta cai min asl khalqati, dari asal mula penciptaannya itulah yang dimaksud air mutlak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin untuk penyampaian materi cukuplah sakieu. Sisa waktuna urang anggo untuk tanya jawab gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan barangkali ada yang mau ditanyakan gitu. Walaupun umpama pertanyaannya tidak berkaitan dengan materi yang disampaikan, tidak masalah, lah bahasa nggak apa-apa gitu. Yang penting pertanyaannya tentang agama. Ngan hiji ulangannya tentang nyandung ulah, bahaya ya. Ada ini. Silakan saat acan ditutup, boh bilin aya pertarosan gitu. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembagian air mutlak. Jadi ada air tohir, mutahhir, makruh, ada air tohir, mutahhir, ghair makruh,
ada air tahir, air mutahhir, ada air mutanaj. Ntar dibagi semua, ada air mustakmal, ada air mutagoyir, ada mustamal kolil, mustamal kasir, dan sebagainya. Terus membahas tentang air. Ini dalam rangka upaya kita, usaha kita untuk supaya kita dapat melaksanakan sholat dengan benar, sebab wudunya benar, sebab menggunakan air yang memenuhi syarat gitu. Karena enggak semua air bisa dipakai wudu, enggak. Kita harus paham dulu tentang air. Makanya rata-rata di kitab-kitab fikih itu rata-rata yang paling pertama kali dibahas adalah bab tentang air. Itu pasti itu buah dina kitab Safina, Fathul Qorib, Fathul Muin, pasti tentang air adalah. Kalau bahas tentang air berarti tentang wudu, tentang mandi janabah, ujung-ujungnya tentang sholat. Sebab kita harus berusaha menyempurnakan sholat yang kita kerjakan. Kenapa? Karena amalan yang paling pertama kali akan dihisab, akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah sholat yang kita kerjakan di alam dunia. Kalau kita mengerjakan sholat dengan sempurna, dengan benar, memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, mengerjakan rukun-rukunnya sholat, baik rukun kolbi, rukun kauli maupun rukun fi'li, mengerjakan kesunahan-kesunahan sholat, baik sunnah kauliyah, fi'liyah, baik sunnah hayat maupun abad, semuanya dikerjakan sehingga sholatnya sempurna, maka barulah amal ibadah kita yang lainnya, amal kebaikan kita yang lainnya, amal soleh kita yang lainnya yang telah kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia baru akan diperiksa kalau sholatnya diterima. Tapi kalau sholat kita ditolak oleh Allah, tidak diterima karena sholatnya enggak benar, mungkin oleh karena wudunya enggak benar, maka amal-amal kita yang lainnya, amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah kita yang lainnya yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia dari mulai mukallaf sampai mati itu enggak akan diperiksa. Artinya menjadi sia-sia. Jangankan diberikan pahalanya, diperiksa juga enggak, karena sholatnya ditolak. Nah, jadi sholat itu penting para jamaah. Baik, silakan yang mau bertanya. Ya. Ayo mangga. Mangga. Ayah. Pak Ketua siapa? Ayah. Ayah Bapak Udin. Mangga Bapak Udin. Namanya sama jeung kuring saya Udin. Oh, ambil samit. Itu Samsudin udah. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi iya siap Bapak Udin. Atau untuk Bapak Udin disorot tuh. Kayak viral ge. Viral ge. Iya masuk YouTube ya. Nah, like, jangan lupa like, share, and subscribe dan komen. Sableker. Lain mah. Baik. Terus orang olahraga Bapak Udin ya. Wudu di kerannya, kerana elangan, sok banget, pakai banget Pak. Asal eta selangna ulah aya najisan, ulah tai hayaman. Saya Allah sah. Mohon itu. Asal wuduna pakai cai lah selangnya. Tetap wuduna pakai cai. Ulah pakai selang. Pakai selang kumaha? Wuduna pakai selang itu. Tah lamun wuduna pakai selang teu sah. Da selang mah lain cai atuh. Iya maksudnya keran. Biasanya nya keran sok pakai sel. Tetep wuduna pakai cai kan? Teu pakai selang ieu. Tah eta teu sah. Bisa apa sah Pak? Ayo dua orang deh. Nyantai. Mangga. Ayo, tong isin.
Mumpung dikasih kesempatan, upami daya orang tutup. Orang tutup. Aden. Ayo. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaka umbara ya. Oh iya Jaka Umbara, mangga Jaka Umbara. Ayo, mangga. Kudu pakai air galon 1. Heeh. Kumaha upami simkuring wudu nganggo caina cai galon. Nyasah deui wae. Asa ulah pakai galon we gitu. Siga tadi deui wae ieu. Sebab cai galon termasuk cai mutlak. Berarti hukumnya tohir mutok. Sebab katanya air galon yang biasa dijual itu sumbernya dari air pegunungan cuma diproses deh secara teknologi gitunya, tetap sumbernya di pegunungan itu. Sebab al-hukmu bi jawahir dalam ilmu fikih itu yang dihukumi perkara yang jahir yang nyata. Kalau memang air galon kenyataannya bersih, bening, tidak bau najis, berarti tohir mutohir, suci dan mensucikan. Jadi boleh ya, soh kita berwudu dengan air galon. Yang tidak berwudu dengan galon. Jika tadi dewa ya, hiji deh. Udah mangga Pak. Amun caina teh aya meureun. Bon, tapi kalau umpama nggak ada air sumur, pokoknya nggak ada air yang tadi yang 7 ya, baru kita boleh pakai air galon. Amun aya mah olok kan. Oh, lain lamun cai sumur ayah, cai rendam ayah, kurang pakai cai galon. Eta biasanya terkena penyakit kanker, kantong kering. Ulang kita duit, silakan. Cara pemakaian embun itu gimana? Oh, cara pemakaian air embun seperti orang kaya, diusap-usap Pak. Sebab air embun itu mau bisa guyur, mau bisa hese. Lalu ketemu ulah diletakkan, ulah. Kalau mun teh aya teh cai. Eta mah cai bisa. Jadi kalau umpama kita berwudu menggunakan air embun kan nggak mengalir Pak ya, paling bisa usap gitu kan ya, lalu kita kan kalau tak ketemu kita naon dia. Dan sebab mau bisa udah ketemu pakai embun bisa mau daunan dikunyah terus ditelek gitu, itu arek jajan. Nah, sebab berkumur-kumur atau marmado itu termasuk kesunahan wudu. Nah, dalam situasi kondisi darurat udah ada nggak apa-apa kita laksanakan yang fardu-fardunya, yang wajibnya karena situasi kondisi darurat. Jadi kita gitu Pak ya. Jadi berwudu dengan air embun boleh, caranya ya usap gitu. Tapi kalau air embunnya banyak dikumpulkan ya tentu seperti biasa gitu. Seperti dengan air esnya banyak, orang beli es sabalok kan kailan cair tuh ya. Maya sabar kuat menjadi tidak ebarnya bisa pakai wudhu gitu. Baik, udah 3 orang ya, cukup. Insya Allah malam Senin 3 minggu yang akan datang kita lanjutkan pembahasan tentang pembagian 4 macam air. Insya Allah. Jadi ada air tohir mutohir makruh, ada air tohir mutohir goir makruh, ada air tohir goir mutohir, ada air mustakmal mutagoyir, mustakmal kolil, mustakmal kasir, ada air mutagoyir kolil kasir, ada air mutanaj. Itu akan dibahas semuanya insya Allah sampai kita benar-benar paham tentang air yang berhubungan dengan ibadah. Sebab kita ibadah butuh air. Salah satu syarat sahnya sholat, badan kita harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar dengan air, yaitu berwudu dan mandi junub. Penting itu masalah air. Kita minum pakai apa? Air, mangga aku di
Hah? Keselake wae. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rupina pangaosan rutin urang dina wingi cekap sasieun sabeuneureun pamugi aya manfaatna. Sareng mudah-mudahan kalawan barokahna urang ngaos semata-mata karena Allah, dosa-dosa anu pernah kurang dilakukan pamugi ku Allah sing dihampura, sing dilebur, sing dihapus, sareng amal kebaikan urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Akhirna mangga urang tutup pangosan rutin urang dina wengi ieu kalawan ngucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati adbatan yadi ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in waj'alna mubarakina aina ma kunna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebarokahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu Engkau berkahi di mana saja kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf pada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.